SMB Beat. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Welcome to Ambal Resmi Village. Ambal Resmi merupakan desa yang secara administrasi terletak di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Secara geografis, di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di utara berbatasan dengan desa Ambal Kliwonan, di sebelah timur berbatasan dengan desa Kaibon Petangkuran, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Kenoyo Jayan. Masyarakat desa yang mayoritas beragama Islam menjadikan Ambal Resmi memiliki beberapa tempat ibadah agama Islam. Masjid Al-Mustafa merupakan masjid tertua di desa Ambal Resmi. Masjid ini berdiri pada tahun 1832 Masehi atau 1247 Hijriah di atas tanah wakaf seluas 3.495 meter persegi yang berlokasi di Dusun Sawahan, RT 2 RW 2, Desa Ambal Resmi. Nama Al-Mustafa diambil dari nama sang pendiri masjid yang merupakan tokoh masyarakat bernama Mustafa, yang juga seorang penghulu di wilayah Ambal pada masa kerajaan Mataram Islam. Ambal Resmi dipenuhi oleh hamparan perkebunan dengan beragam sayuran dan buah-buahan yang memanjakan mata, mulai dari cabai, singkong, semangka, melon, hingga buah naga. Didukung dengan tanah yang subur, pengairan yang baik, dan keuletan para petani, tanaman di desa Ambal Resmi tumbuh dengan mudah dan cukup menjamin kesejahteraan para petani. Dengan adanya perpaduan antara perkebunan dan pantai berpasir, menghasilkan pemandangan yang unik dan menarik. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan Ambal Resmi sebagai desa yang memiliki wisata pantai. Wisata Pantai Ambal termasuk dalam jajaran pantai selatan. Pantai ini menawarkan suasana yang nyaman dengan deburan ombak yang besar. Jika kita berkunjung ke pantai ini pada sore hari, maka kita akan disuguhi dengan indahnya matahari tenggelam di sebelah barat. Ciri khas dari pantai ini yaitu pasirnya yang hitam dan sangat halus. Bibir pantai yang dimilikinya cukup luas, menjadikan Pantai Ambal sangat cocok digunakan untuk arena berekreasi. Pantai ini dipenuhi oleh fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, mulai dari warung makan, kolam renang, dan WC umum. Selain Pantai Ambal, Desa Ambal Resmi memiliki sektor pariwisata lain, yaitu Taman Bunga. Taman Bunga Ambal merupakan spot foto favorit di Dusun Manis Jangan. Taman Bunga Ambal menyuguhkan tata letak yang menarik dengan berbagai jenis bunga. Taman ini sangat memanfaatkan momentum perkembangan di media sosial. Ini dibuktikan dengan penempatan beberapa spot foto menarik yang instagramable.
Meskipun terkesan modern, Taman Bunga Ambal tetap menyuguhkan keaslian desa dengan biaya tiket yang cukup terjangkau. Salah satu pusat perekonomian di Desa Ambal Resmi yaitu Pasar Ambal, sebuah pasar tradisional yang terletak di Dukuh Kapung Wetan. Pasar ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sandang pangan yang beroperasi pada hari Minggu dan Kamis. Tak sedikit pedagang yang menjajakan barang dagangannya kepada para pembeli di lapak yang telah disediakan. Mereka berlomba-lomba dalam menghabiskan barang dagangannya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak lupa mereka juga melontarkan teriakan khasnya untuk menarik perhatian para pembeli. Sate ambal merupakan makanan khas dari Ambal yang menjadi ikon dari Kecamatan Ambal. Sate ambal merupakan sate ayam seperti sate pada umumnya. Namun, sate ambal memiliki cita rasa yang khas yang tidak dimiliki oleh sate biasa. Jika sate pada umumnya memakai bumbu kacang, sate ambal justru menggunakan bumbu tempe. Tentu saja ini membuat rasanya lebih manis dan gurih, sehingga menjadikan sate ambal berbeda dari sate pada umumnya. Kampung Jawa Kebumen mulai digagas pada Agustus 2017 oleh Bupati Kebumen, Bapak Insinyur Muhammad Yahya Fuad, dan berhasil diwujudkan pada bulan Maret 2018 yang kemudian diresmikan pada 17 Maret 2018 oleh Wakil Bupati Kebumen Bapak Kiai Haji Yasid Mahfudz. Tujuan didirikannya Kampung Jawa Kebumen yaitu sebagai upaya dalam melestarikan budaya Jawa yang dikenal sebagai budaya yang adiluhung, yang kondisinya kini kian tergerus oleh budaya barat. Berbagai macam kegiatan yang ada yaitu pentas seni selapanan, pagelaran wayang golek, festival parade seni gebyek, dan festival mocopat. Kampung Jawa Kebumen ini digunakan sebagai lokasi wisata edukasi berbasis budaya. Di dalam gedung terdapat beberapa karya kerajinan yang berhubungan dengan adat dan budaya Jawa. Kecamatan Ambal dahulu merupakan sebuah kadipaten atau kabupaten yang beribu kota di Desa Ambal Resmi. Kadipaten Ambal Resmi termasuk wilayah Bagelen yang dipimpin oleh KRAH Purwonegoro pada tahun 1828 hingga 1872 Masehi. Ini berarti Kadipaten Ambal berdiri tahun 1828 saat Perang Diponegoro. Kadipaten Ambal mulai berakhir kala Bupati KRAH Purwonegoro meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1871 Masehi, hingga benar-benar berakhir pada tahun 1872 Masehi. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Di Desa Ambal Resmi terdapat sebuah padepokan pencaksilat yang terletak di depan Sekretariat Kampung Jawa Kebumen. Padepokan ini memiliki siswa cukup banyak yang berasal dari berbagai desa di sekitarnya. Emping merupakan salah satu makanan lokal yang dikelola oleh masyarakat Desa Ambal Resmi. Tak sedikit warga dari Dusun Jogoresmen berprofesi sebagai pembuat emping melinjo. Emping melinjo berbentuk keripik yang berasal dari biji melinjo. Makanan ini bercita rasa gurih. Melimpahnya pohon melinjo di Dusun Jogoresmen membuat para warga memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus ikon desa sebagai pembuat emping melinjo.
Desa Ambal Resmi memiliki banyak sumber kesenian yang tersimpan dan tetap terjaga kelestariannya hingga sekarang. Salah satunya yaitu kesenian wayang. Salah satu dalang yang cukup terkenal yaitu Ki Dalang Basuki Hendro Prayitno yang dikenal dengan sebutan Ambal Lakon. Bersama dengan stafnya, beliau juga memproduksi beragam kesenian yang berhubungan dengan kegiatan mendalang, seperti gamelan dan wayang. Hingga saat ini, beliau juga masih aktif dalam pentas dalang di berbagai kegiatan warga, seperti pernikahan, hitanan, dan sedekah bumi. Kira Jawa Simbah skala besar adalah mohon kepada pemerintah, mohon kepada generasi penerus, kawan besok di antara ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi menteri, ono sing bisa menelurkan pendapat tulisan, angkatlah kebudayaan bangsa kita. Itu menjawab ini bangsa kita, diangkat budaya bangsa Indonesia. Di antaranya apa di Simbah? Sebab Anda sebagai generasi penerus yang masih hidup di tanah dunia, masa depan masih panjang, masih jauh. Harus menyadari heterogen, agamanya macam-macam, ilmunya macam-macam, rasa ya menolong